dalam doa. Benar Tuhan, betapa kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, kasih sayang-Mu mendatangkan untung yang besar bagi orang percaya. Kami sangat bersyukur begitu besar kemurahan-Mu, bukan saja pengampunan dan sorga, tapi Engkaulah yang menopang, Engkaulah yang memelihara hidup kami. Ketika kami masih hidup di tengah angkatan yang jahat dan bengkok ini ya Tuhan, Engkaulah Allah pertolongan kami, Engkaulah Allah yang menopang hidup kami. Tuhan, kami bersyukur lagi pagi hari ini kami masih boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mohon supaya Roh Allah yang suci yang dahulu memberikan firman ini, Roh Allah yang sama bekerja di tengah kami, melawat kami, menolong kami, supaya firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang menjadi dalam jalan kami. Berikan kami pertolongan Tuhan, supaya firman-Mu itu kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita membuka kitab Filipi. Saya memilih untuk hari ini Filipi pasal yang terakhir. Filipi pasal 4. Iya, Filipi pasal 4, kita lihat dari ayat 1. Ya, saya baca. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara,
Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, jadi kita sudah belajar kitab Filipi ini beberapa kali, dan bagian yang terakhir ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus ya. Kita tahu bahwa kota Filipi itu dulu dilayani oleh Paulus. Jemaat Filipi yang pertama itu siapa ya? Lydia. Dan orang-orang yang percaya, perempuan-perempuan pedagang, orang-orang yang tinggal di pinggir sungai yang percaya. Kemudian orang yang perempuan yang dirasuk tenung itu, yang dilepaskan oleh Tuhan lewat Paulus, itu juga menjadi jemaat, dan juga kepala penjara dan seisi rumahnya yang kemudian percaya kepada Tuhan. Jadi itu adalah sudah berapa tahun yang lalu ya. Dan ketika surat ini ditulis, Paulus tidak merdeka lagi, dia sudah berada di dalam penjara. Dan dari penjaralah surat ini dikirimkan. Mereka menerima surat ini. Dan hari ini kita membaca surat ini untuk kita. Bagaimana bagi Paulus, sukacitanya adalah mahkotanya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi maunya sukacita kita, anak-anak kita yang percaya menjadi sukacita kita, itu menjadi mahkota kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saya tidak tahu, tadi sudah disinggung tentang betapa berharganya. Seberapa berhargakah manusia bagi kita? Seberapa berhargakah anak-anak ini tadi ya? Sampai di mana perjuangan kita? Kalau untuk pendidikannya, saya sudah lihat bagaimana berjuangnya kita semua untuk menyekolahkan anak kita dari TK, SD, SMP, SMU gitu ya. Kuliah, bahkan ada yang bukan S1 saja, sampai ke S2, kalau mungkin entah sampai ke S3, tapi S3 saya rasa belum ya, masih sampai S1 lah yang banyak perjuangan. Perjuangan untuk hal-hal lahiriah ini sungguh sangat luar biasa. Tetapi perjuangan untuk rohani ini, saya tidak tahu apakah ini termasuk luar biasa juga atau bagaimana. Puji Tuhan, camp ini saya rasa lebih 50% menerima Tuhan Yesus. Tapi di tengah begitu banyaknya perbuatan Tuhan, mata kami lah dulu melihat yang bertobat ini, yang dari luar juga banyak yang bertobat, karena kan ini peserta dari mana saja. Ada dari Batam terbang sengaja kemari untuk ikut camp. Ada orang tua Nia dari Tarutung, ibu-ibu
dia juga ikut camp. Dan syukurlah dia jadi bertobat Inang ini. Iya, mungkin Nia sudah lama berdoa ya. Dian dari Batam udah lama berdoa. Ibunya sengaja didatangkan dari Tarutung, dia datang dari Batam menemani ibunya. Iya. Dan ibunya ini, Inang ini, Opung Hosea, akhirnya menerima Tuhan Yesus. Jadi ini peserta tahun ini paling luas. Iya. Dari Batam, dari Tarutung, dari Porsea, dari Tigalingga, cukup banyak anak yang dibawa oleh Bina. Akhirnya saya mengerti nggak sia-sia juga Bina ini berada di Tigalingga ini. Ada jiwa-jiwa yang dia layani, ada yang dia bawa, ya ada di antara mereka juga yang sudah sampai kepada keselamatan. Terus ada juga yang dari Sidikalang, ya yang dibawa oleh saudara kita Mama Moses dari sana. Iya, jadi ini dari Porsea lagi kan. Iya, dari tebing tinggi yang sedikit, cuman satu. Iya, dari pertumbukan pun anak-anak muda itu dikirim semua untuk ikut. Michael, siapa itu semuanya, David, ya. Akhirnya mereka, ya David itu sempat bersaksi ke depan, ya dia membuka hati. Jadi kalau dari segi persentase yang bertobat tahun ini lebih dari 50%. Saya rasa ini terbanyak selama kita membuat camp untuk remaja pemuda. Ya, tapi ini juga yang paling berat. Ya, tiap sore hujan. Iya, kita tidak punya payung, ya kan? Iya, jadi tetap harus berdoa. Saya masukkan topik doa ya di tim doa. Saya rasa berulang kali berdoalah untuk kami gitu ya. Karena tiap sore memang hujan, saya takut sakit semua. Anak-anak ini lari-lari ke tempat makan sana, hujan-hujan, lari-lari lagi ke aula seperti itu ya. Dan saya juga sakit sepanjang camp. Iya. Saya tidak tahu apakah itu serangan dari kegelapan atau memang ya karena daya tahan tubuh saya menurun. Baru selesai camp pembinaan di Pamahsi Melir untuk Kuala itu kelang berapa hari saja ya. Ini dimulai gitu ya. Stamina saya mungkin menurun, saya batuk sepanjang malam. Tapi puji Tuhanlah adanya kekuatan untuk berdiri. Adanya kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Iya, orang dapur pun saya lihat baik-baik saja ya kan. Iya, cuma 5 orang mereka masak untuk begitu banyak orang. Iya, dan tahun ini pembimbing juga ikut menolong ya. Bisa mencuci piring selain membimbing. Iya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya melihat semua ini tidak layak kita mendapat berkat sebesar itu. Sungguh betapa baiknya Tuhan membawa anak-anak kita ini kepada keselamatan. Tapi di sisi lain anak-anak gereja itu yang saya sedih. Ya, mengapa? Karena saya bertanya ada berapa orang itu yang bisa melihat setan. Ya, saya rasa yang angkat tangan kalau saya tidak salah sekitar 7-8 orang. Iya, yang dari luar itu hanya 2, 5 dari sini, dari rumah kita, dari gereja kita gitu ya. Iya, jadi itu memang mendatangkan suatu pertanyaan kepada saya. Mengapa gitu? Kalau orang tuanya belum bertobat, saya bisa mengerti. Kutuk dosa keturunan itu kan berarti orang tuanya itu belum pernah datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan ya dengan serius. Tapi ini dari antara anak-anak yang suami istri sudah bertobat. Itu yang saya bingung, kok bisa ya gitu. Iya, kok bisa? Iya, tapi dari segi firman Tuhan kita mengerti memang kutuk dosa keturunan itu sampai keturunan ketiga dan keempat. Dan sebenarnya kalau nggak pernah ada pertobatan yang tuntas, sebenarnya kan itu terus turunnya itu. Kapan berhentinya? Iya. Tapi inilah satu hal yang menjadi pergumulan kita, iya kan? Kalau orang tuanya sudah bertobat, setan di keluarga itu
Ya, memang mungkin, ya, memang tidak lagi bisa datang kepada orang tuanya. Tapi saya lihat setan ini makin gencar, bukan bukan mencari orang tua, tapi mencari keturunannya gitu. Iya, jadi ini menjadi suatu pergumulan yang berat. Jangan kita merasa ini hal yang biasa. Saya suka cita di satu sisi saya stres. Apakah tidak seharusnya itu sudah putus gitu ya, sehingga tidak turun? Ataukah itu memang sudahnya di orang tua itu selesai, tapi setannya kemana? Kemana perginya roh yang dulu, roh nenek moyang atau roh setan yang dulu disembah oleh orang tua ini? Iya, tapi kita puji Tuhan lah karena mereka artinya menyadari, kan bisa juga itu terjadi mereka diam-diam aja. Tapi ini mereka tidak diam. Iya. Dan sampai memang mendatangkan ketakutan juga bagi kamar tertentu. Mengapa? Karena iya, yang ini cerita, aku lihat tadi di atas kolam. Kan yang lain jadi ikut gemetar. Jadi ikut nggak berani nengok ke jendela. Ya, mengapa? Karena nanti siapa tahu ngintip dia dari jendela gitu. Iya, ada yang menyelimuti kepalanya dengan apa? Dengan selimut. Iya, emang kalau diselimuti dengan selimut setannya pergi, kan enggak. Iya, jadi ini saya harap ini mendatangkan kebaikan karena biasanya bagi anak-anak ini setan itu enggak real, enggak nyata. Mungkin bagi orang tua pun banyak enggak nyatanya itu, enggak apa-apa itu gitu. Iya, tapi dengan seperti ini real, ini nyata. Setan itu memang menakuti, setan itu mau mereka tidak lepas, setan itu memang mau membunuh. Jangan lupa Yohanes 10 ayat 10 itu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi nggak pernah ini hal yang mudah. Peperangan ini, iya, peperangan yang apa ya, yang sangat ulet seperti itu. Iya, saya bersyukur untuk doa banyak orang ya, sehingga camp ini boleh diberkati oleh Tuhan seperti itu. Saya rasa kalau enggak banyak yang berdoa, ya tidak akan terjadi terobosan seperti ini. Iya, saya harap ini akan mendatangkan kebaikan bagi gereja untuk merenungkan bersama-sama. Mengapa orang tua yang sudah dalam tanda kutip lepas anaknya masih datang setan ke rumahnya, ya masih dijumpai anaknya, ya mengapa begitu? Apakah memang seperti itu gitu ya? Dan apakah tidak bisa tidak begitu gitu? Ya jika anak-anak ini dibawa kepada Tuhan, ya seharusnya seisi rumah itu bisa free dari kegelapan. Dan seisi rumah itu bersama-sama bisa mengusir setan untuk keluar. Iya, saya ceritakan kepada anak-anak, kita lahir untuk gagal. Karena apa? Karena kita lahir dalam daging. Kita pasti gagal. Kita tidak menang atas dosa, kita tidak menang atas setan. Iya, itulah sebabnya kita perlu lahir kedua kali. Dan lahir kedua kali bukan oleh daging lagi, tapi oleh roh Allah yang membaharui. Jadi kelahiran kembali, regenerasi ya, itu tetap terpenting bagi setiap kita. Baik anak, baik orang tua, baik lansia. Kalau tidak terjadi pemandian, kelahiran kembali, pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus membaharui kita total. Bagaimana kita diubahkan dari hidup kita yang lama. Di dalam Kristus kita hidup di dalam hidup yang baru. Pembaruan roh dimulai dari pembaharuan pikiran, ya, pembaharuan ya roh kita, pembaharuan kemauan kita, pembaharuan perasaan kita. Iya. Sehingga akhirnya dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan inilah kita bisa hidup dalam hidup yang berbeda, dalam hidup yang bukan hidup yang lama lagi.
Jadi anak-anak kita membutuhkan kelahiran baru, bukan pengetahuan firman Tuhan semata-mata. Sama seperti kita tidak hanya butuh firman Tuhan. Kita harus benar-benar dilahirbarukan dalam kerajaan Allah. Pembaruan oleh Roh Kudus, tabiat baru oleh Roh Kudus. Ya, sebagaimana yang Yehezkiel katakan, aku mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari berhala-berhalamu. Harus jadi ini, tahir, bersih. Ya, aku memberikan kepada kamu hati yang baru, aku mengangkat hati yang keras. Dan yang ketiga dalam Yehezkiel itu, aku memberikan rohku diam di dalam kamu. Sehingga kamu akan suka firman Tuhan. Kamu akan melakukan ketetapan Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin pertobatan yang benar tidak perlu anak itu disuruh, ayo baca Alkitab. Kita juga tidak perlu disuruh, ayo. Ya, kalau nggak baca begini nggak perlu. Karena setiap bayi yang baru lahir tidak perlu disuruh minum. Dia akan minta minum. Iya. Jadi kalau ada orang nggak pernah minta minum, dipaksa-paksa pulanya, ya itu jelaslah milik setannya itu, belumnya lahir baru. Kalau dia sudah lahir baru, kerinduannya minum susu ada, kerinduannya untuk merenungkan firman Tuhan ada. Ya, jadi kalau lihat nuansa hari ini, mungkin firman ini kurang cocok untuk pagi ini ya. Tapi mari kita lihat beberapa hal di mana kita bisa belajar. Iya, Tuhan ingin ya kita berdiri teguh. Berdiri teguh dalam Tuhan. Iya. Berdiri teguh. Jadi enggak bisa udah bertobat lalu enggak berdiri teguh. Iya. Ada anak kita udah bertobat, enggak tekun merenungkan firman Tuhan. Akhirnya jatuh. Iya, dan akhirnya bagaimana? Dia sanksi lagi. Iya, apakah dia sudah diampuni dosanya? Apakah dia sudah diselamatkan? Jadi menerima Yesus adalah langkah pertama. Itu baru perjalanan, mulai perjalanan. Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang akan selesai dalam sekian tahun, bukan. Ini adalah suatu perjalanan yang akan terus sampai kita tiba di rumah Bapa di sorga. Jadi bertobat menerima Tuhan Yesus itu the first step only. Hanya step pertama, hanya langkah pertama. Masih terus berjalan ya, masih terus dibaharui, masih terus bergantung kepada Tuhan, masih terus ya hidup dalam hidup keselamatan di tengah-tengah angkatan yang jahat ini, di tengah orang-orang yang tidak memperdulikan Allah. Sebagaimana Nuh dulu, di tengah zaman pengejek-pengejek, di tengah zaman yang tidak percaya, Nuh berani percaya. Nuh berani mengikuti Tuhan. Sebenarnya itulah yang dicari Tuhan pada zaman kita. Nuh yang berjalan bersama Tuhan di tengah kondisi zaman yang rusak total. Iya, kita tahu kalau zaman ini ya sudah jelas kita tahu rusak total. Iya, sampai segala kejahatan. Iya, hal yang tak pernah terpikirkan kita. Anak-anak yang baik-baik semua di rumah, di luar rumah, kita tidak mengerti lagi seperti apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menuliskan ya kitab Filipi ini ya pada pasal yang kedua, tetaplah kerjakan keselamatanmu di tengah zaman yang bengkok. Iya. Jadi jelas zaman ini bengkok melampaui zaman Nuh. Nuh dulu hanya kawin cerai, segala kecenderungan hatinya jahat. Iya, pada zaman Sodom dan Gomora, iya bagaimana segala macam dosa. Hari ini semua kumpul di zaman ini. Tidak ada dosa yang tidak ada pada zaman kita ini.
Jadi sebenarnya tinggal menunggu kehancuran saja. Karena dosa apapun ada, dosa apapun. Iya, zaman kita inilah zaman eksploitasi seks yang paling mengerikan. Zaman kita inilah harga manusia nggak ada. Ya nggak ada. Iya, orang bisa menjual diri hanya untuk uang sekolah. Orang bisa menjual diri hanya untuk baju-baju yang cantik. Iya, zaman kita ini harga manusia sungguh tidak ada. Moral manusia paling rusak. Iya, paling rusak. Chatting-chatting yang ada ya. Iya, pertemuan-pertemuan di luar sana. Gaya pacaran yang ada hari ini. Semua rusak total. Ya, jadi kita melihat kita hidup di zaman akhir yang begitu sulit. Tetapi bersyukurlah karena ada Tuhan yang membaharui tadi. Ada Tuhan yang menyelamatkan. Dan keinginan Tuhan kita untuk berdiri teguh di dalam Dia. Apa yang kita lakukan untuk bisa berdiri teguh? Iya, mari kita lihat pada ayat yang kedua. Ini ada permasalahan di antara orang percaya pada waktu itu. Euodia ini sudah melayani, Sintike ini sudah melayani, tetapi mereka tidak sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, perbedaan pendapat bisa saja terjadi di antara orang percaya. Kalau itu bukan hal yang prinsip, itu tak perlu dibesar-besarkan. Iya, kalau hal prinsip misalnya soal keselamatan. Iya, karena ada anak yang cerita sama saya, dia bilang, saya pergi ke rumah tulang saya. Tulang saya itu bilang, pendetanya bilang ada 3 jalan ke surga. Anak ini tahu bahwa itu enggak benar gitu. 3 jalan ke surga. Dalam hal yang prinsip seperti ini tentu tidak bisa ada kompromi sama sekali. Tidak bisa. Tidak ada 3 jalan ke surga, hanya 1. Ya, hanya 1. Hanya Yesus saja. Dan tidak ada jalan ke surga yang lain. Ya, doktrin-doktrin yang penting itu tidak bisa dikompromikan. Roh Kudus itu Allah. Ya, itu gak bisa kompromi. Gak bisa kita bilang Roh Kudus itu hanya kuasa atau angin. Gak bisa. Jadi dalam hal yang prinsip, di situ kita tidak bisa kompromi. Tapi dalam hal ya misalnya warna dinding mau dibuat biru atau putih, ini kan gak prinsip. Tapi seringkali hal yang membuat ada masalah antara orang-orang percaya adalah bukan yang prinsip ini. Kalau yang prinsip ini setujunya semua, ya Allah kita satu tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, setuju, checklist semua setuju. Yesus satu-satunya jalan ke surga, setuju. Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni dosa dengan sempurna, setuju, ada ayatnya juga. Roh Kudus adalah Allah, setuju, ya kan? Tanpa kelahiran kembali kamu tidak bisa diselamatkan, setuju. Ya. Tapi dalam hal warna dinding aja kita bisa bertengkar. Iya. Dan ini yang sering menjadi masalah. Hal yang tidak prinsip. Ini menjadi besar. Kita tidak tahu karena tidak dituliskan dalam hal apa Sintike dan Euodia tidak sehati sepikir. Tapi saya mau mengingatkan bahwa jikalau kita berbeda dalam yang bukan prinsip, itu bukan berarti kita tidak bersaudara. Itu bukan berarti kita tidak sama-sama orang bertobat, tidak sama-sama warga sorga. Iya, tapi kalau dalam hal prinsip tadi itu memang siapapun ya, kita harus berdiri di pihak apa yang benar. Ya, jadi ini menjadi masalah, menimbulkan tidak ada damai karena di antara mereka ada tidak sehati, dan kita melihat di sini Paulus menasehati bahkan meminta kepada salah seorang yang bisa
mendekati mereka dua. Di sini disebut sunsugos ya. Itu dalam arti namanya ini adalah orang yang bisa memikul beban orang lain gitu ya. Iya, jadi apakah ini sebuah nama orang, apakah ini orang tertentu yang bisa berada di antara mereka dua untuk bisa mendamaikan. Yang jelas ya ini sangat penting. Ya. Waktu di Kuala itu ada satu pertanyaan, apakah gosip merusakkan gereja? Menurut kalian bagaimana? Merusak, serusak apa? Yang jelas gosip tidak bisa membuat Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Karena itu kita harus belajar untuk menahan diri. Iya. Tidak perlu gosip, mari berlakukan hukum emas. Jika ada yang saudaramu perlu ditegur, tegurlah 4 mata. Jikalau belum juga bisa selesai, bawalah saksi. Libatkanlah, ya tambah mata lagi kan gitu ya. Supaya ini bisa diselesaikan. Tapi kalau belum juga barulah terakhir dibawa kepada penatua gereja atau kepada orang yang dituakan di tengah-tengah gereja. Kalau itu juga enggak, ya secara gereja mungkin harus di apa istilahnya ya, ipedarat apa diganjar gitulah, disuruh dia dulu nggak usah ikut ibadah, tapi bukan dibuang ya, itu hanya untuk menyadarkan supaya setelah sadar bisa kembali, iya. Karena tujuan disuruh keluar sementara atau tidak boleh ke gereja atau tidak ikut perjamuan kudus atau apapun bentuknya, itu adalah untuk menyadarkan, ya, supaya akhirnya mereka bisa menyadari kesalahannya, dan kalau sudah kembali ya boleh diterima kembali. Tapi sekarang ini kalau yang seperti itu saya rasa jarang dilakukan. Mengapa? Karena kalau suruh dia nggak usah gereja, lari dia ke gereja lain. Jadi tetap juga tidak ada didikan yang baik, tidak ada perubahan yang berarti. Mengapa? Ya, karena dia tidak menerima didikan, dia tidak menerima ganjaran yang ada. Ya, jadi mari kita kembali kemari. Perlu dijaga kesehatian, iya. Tidak selalu nanti kita sepakat, iya. Enggaknya cocok rasa Pak Bangun itu selalu saya, tapi dia berdoa banyak, iya. Saya pun mungkin juga ada saya rasa orang yang enggak cocok, iya. Tapi apa gunanya kalau kita membicarakan itu? Berdoa saja dulu, nanti kalau mau ngomong ya ngomonglah, seperti itu ya. Supaya itu bisa ditahirkan. Iya. Menjaga kesatuan roh itu sangat penting bagi orang percaya. Apalagi peperangan kayak gini tadi. Kalau pembimbing ini tidak satu tim, setan bisa memecah belah di antara mereka. Nah, sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak akan berhasil. Iya. Saya masih ingat dulu camp gitu ya. Saya lelah, saya suruh anak-anak murid saya yang sudah bertobat untuk mengusir setan. Itu waktu mereka bisa praktek langsung, setannya pergi atau enggak gitu. Ayo, saya bilang sama Ulin dulu ya, usir dulu setannya gitu. Datang si setan ini, rohanimu cuma kayak gitu, apa kau nanti bisa? Iya. Jadi kalau kena tembak terus, iya, kayak aku ini nggak bisa, ya sudahlah, nggak pergilah setan orang itu. Tapi kalau sampai dia kepada aku sudah ditebus oleh Tuhan, roh Allah di dalam aku lebih besar, kepadaku juga Tuhan berikan firman itu, ya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Makanya saya berharap ya, orang-orang yang sudah bertobat ini praktek langsung. Dalam nama Yesus, asal muncul dia, usir. Dalam nama Yesus, pergi, kau tidak punya hak lagi atas hidupku. Setan gak akan kembali kalau gak ada jalannya kembali. Iya, tapi kalau masih ada kampuhnya pula sama kamu, masih ada
cincinnya, masih ada minyaknya, entah apanya, jalannya kembali ya adalah. Iya, itu yang kukasih itu masih sama dia katanya kan. Iya, jadi adalah jalannya untuk terus mendakwa, terus mempengaruhi seperti itu. Saya harap mulai dari anak-anak kita yang percaya ini kita harus ajari untuk berperang, ya, untuk melawan. Karena kalau kita sudah lahir baru, kita tidak dilahirkan untuk gagal, kita dilahirkan untuk menang. Mengapa? Karena Yesus Tuhan kita sudah menang. Yesus menang atas iblis, menang atas dosa, menang atas kuasa dunia, menang atas daging, menang. Karena di Getsemani itu dia berkata, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu jadilah. Jadi walaupun dagingnya ya, dirinya, ya enggak usahlah menderita gitu ya kan. Makanya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi apa katanya? Not my will, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Iya. Jadi kita dilahirkan bukan untuk kalah. Karena lahir baru itu dari Allah. Allah gak pernah kalah. Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Dan Allah adalah pemenang atas segalanya. Iya. Jadi sebenarnya kita dilahir barukan untuk menang. Kalau dulu kita gagal terus lawan setan, kalah. Iya, lawan apapun kalah. Tapi setelah lahir baru Tuhan mau kita semua menjadi pemenang. Iya, pemenang. Iya. Jadi ketika dosa, ya, ketika godaan datang, ya, kita boleh menang oleh karena pertolongan daripada Roh Tuhan. Iya. Saya salut dengan Yusuf itu ya, saya salut dengan dia. Orang muda yang menang, walaupun gak ada kawan. Kita masih banyak lagi kawan bersekutu. Masih ada kawan bisa kita telepon, aku sedang dicobai dalam hal ini, mari berdoa untuk aku. Makanya penting kalian punya teman-teman orang percaya. Iya, jangan di geng yang lama lagi. Ya, kalau kepada mereka kita cerita apa pertolongan dari mereka? Gak ada. Iya, maka setelah bertobat miliki teman di dalam Kristus. Di mana kita bisa berbagi, di mana kita berdoa, di mana kita sadar kami berperang. Maunya ada satu ketetapan dalam kita, kami akan berperang bersama-sama. Saya senang dengan 2 orang anak yang dulu bertobat di hutan. Satu di ujung kayu sana, satu di sini. Mereka kawan sebelum bertobat. Iya, jadi mereka bilang, ayo mari kita bertobat dua-dua. Kan kita sudah dengar tentang Tuhan Yesus ini. Kau ngaku dosa di ujung kayu sana, kayu yang tumbang. Aku ngaku dosa di ujung kayu yang ini. Dua-dua mereka ngaku dosa masing-masing. Gak saling mendengar apa yang dibilang kepada Tuhan. Tapi menjadi sahabat di dalam Tuhan lagi setelah bertobat. Dan kalau ada masalah mereka berbagi. Kau doakan aku, ya ada pencobaan seperti ini. Iya. Ya, mereka terbuka dan mereka bisa saling berdoa. Dan kedua orang ini dua-duanya jadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Iya, jadi kalau beginilah persahabatan, bagus ya. Iya, makanya setelah bertobat ini siapa kawandu? Iya, bukan kularang kamu ngomong dengan orang lain, tapi persahabatan yang dalam harus dengan orang percaya. Dengan orang yang belum percaya, ya sahabat saja, sahabat biasalah. Say hello, apa kabar, tapi kita kan gak mungkin curhat apa yang terdalam. Gak mungkin. Mari berperang bersama saya, doakan saya malam ini, gak mungkin. Itu datang lagi setannya. Mari tolong saya pun akan berdoa ini supaya Tuhan kuatkan saya. Supaya saya bisa usir dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Baik. Mari kita lihat apa lagi yang disuruh supaya kita bisa berdiri tegak. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Bagaimana Paulus bersukacita dalam penjara ya. Bukan karena dalam penjara itu dia bersukacita. Karena akibat pemenjaraannya itu ya banyak hal yang baik terjadi. Ya.
Kita juga harus bersukacita dalam penderitaan kita, bukan karena penderitaan sendiri, tapi karena itu membuat kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan kita semakin melihat tiap-tiap peristiwa dalam hidup kita diizinkan oleh Tuhan ada tujuan yang lebih tinggi, ada tujuan yang lebih mulia, ada tujuan yang lebih akan memuliakan Allah dari penderitaan itu. Yang berikutnya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hendaklah kebaikan hatimu. Banyak orang baik, tapi hanya orang terhadap orang tertentu saja. Terhadap pendeta, baik dia. Kalau bukan pendeta, enggak. Ini terhadap semua orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Allah. Ya, ini resep stres ayat yang ke-6 ini ya. Apa itu? Iya, kalau kamu khawatir, apa yang kamu lakukan? Berdoa. Kalau sudah dijawab, jangan enggak bersyukur. Banyak kali orang berdoa terus. Tapi kapan bersyukurnya? Seharusnya orang percaya tiap hari harus bersyukur. Hitunglah segala kebaikan Tuhan. Saya selalu mengingatkan anak remaja, kalau orang tuamu tidak menaruh kamu di panti asuhan atau tidak membuang kamu, itu pun kamu harus syukuri. Kalau kamu masih punya orang tua yang kerja, ya, yang berjuang untuk kamu syukuri. Karena ada orang tuanya. Iya, ada orang tuanya. Ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa disyukuri dalam hidup ini. Bukan saja tentang kematian Yesus untuk menebus kita dari dosa. Bukan tentang jaminan masuk surga saja bisa disyukuri. Tiap-tiap hari ketika Tuhan memelihara kita, ketika Tuhan memberi kita kekuatan, ketika kita masih bisa bernapas dengan baik. Karena kalau batuk terus ya nggak bisa bernapas dengan baik. Pakai oksigen lagi harus. Iya kan? Banyak yang bisa kita syukuri. Count his blessing, ya. Hitunglah segala kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan lewat yang benar ya. Jangan nanti kamu merampok orang. Oh, kebaikan Tuhan. Iya kan? Kenapa? Oh, bisa kurampok rumahnya, ya. Enggak. Iya, ketika kamu merugikan orang lain, itu bukan kebaikan Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang misalnya ya melakukan yang jahat pada orang lain, oh ini kebaikan Tuhan, ya enggak lah. Iya. Iya, jadi kalau ada perempuan cinta sama kamu, kasihnya terus kamu uang, ya, itu bukan kebaikan Tuhan, itu kebaikan setan itu. Iya, mengapa? Karena pemberian perempuan itu pasti ada di balik itu sesuatu. Itu bukan sesuatu yang murni, unconditional, tanpa syarat. Karena di bumi ini gak ada makan gratis, Bung. Iya, hanya Yesus yang memberikan kita nyawanya. Tapi kalau manusia berhitung, apalagi iblis, pasti dia berhitung. Ketika orang dibawa ke dukun patah, ya sembuh tulangnya nyatu, pasti ada harganya yang harus dia bayar. Enggak mungkin enggak. Iya, enggak mungkin iblis memberi sesuatu tanpa ada imbalan. Dan imbalan yang tertinggi tentu nyawa. Iya, karena iblis memberi pengaruh, memberi rezeki, makanya laris. Banyak uangnya, selingkuh suaminya. Laris. Akhirnya kayak mana? Anaknya tabrakan. Iya, anaknya dimakan setan. Iya, banyak yang terjadi ya. Iya. Mari kita lihat yang berikutnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita lakukan ini tadi, kita teguh dalam Tuhan, ada perdamaian, ada sukacita, kita terus melakukan yang baik. Kalau kita khawatir, kita tidak stres, tapi kita berdoa dalam permohonan sambil terus berucap syukur, ya, maka apa yang akan terjadi? Damai sejahtera Allah yang beyond, melampaui akal kita, akan diberikan dalam hati dan pikiran kita. Iya. Jadi kalau ada orang nggak ada damai, berarti yang ini nggak ada. Iya. Mungkin ada dia yang masih tidak sehati sepikir, mungkin tidak pernah, ya, dengan tekun dia mendoakan segala sesuatu, atau mungkin dia, ya, sukacitanya bukan dalam Tuhan tapi tak dalam apa. Iya, dia juga baik kepada yang dia senang saja. Iya, bukan ada kebaikan seperti kebaikan Tuhan kepada semua orang. Jadi kalau begitu pasti tidak ada damai sejahtera. Iya, terus ada bedanya dengan ayat 9. Kalau ayat 9 bagian akhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau yang tadi damai sejahtera Allah diberikan. Kalau ini pemilik damai sejahtera itu akan menyertai. Tapi ada dua hal yang harus terjadi tadi. Yang pertama terjadi adalah ayat 8. Iya. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Nah, jadi ini yang disuruh untuk dipikirkan. Jadi kalau yang tidak suci, ya, yang tidak adil, tidak mulia, tidak benar, tidak manis, ya, ini nggak perlu dipikirkan. Iya, jadi kita harus kontrol apa yang masuk ke pikiran kita ini. Iya. Dan praktis ayat yang ke-8. Dan apa yang telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, pada Paulus, pada orang percaya, lakukan itu. Lakukan. Jadi dua hal harus terjadi dalam hidup orang percaya, sehingga Allah sumber damai sejahtera itu akan tetap memberikan damai sejahteranya di dalam hidupnya, menyertai dia. Ada yang tadi dimasukkan ke dalam pikiran, terus ada yang dilakukan. Iya, jadi bukan saja pikirannya yang terisi, tetapi juga ada yang dia lakukan. Waktu saya share ini dengan satu grup, dia bilang gini, syukurlah bahwa Yesus itulah teladan bagi semua orang. Rupanya ayahnya bukan teladan baginya. Ayahnya sudah percaya tapi terlalu banyak dia lihat kelemahannya. Ini masih remaja. Iya, dan dia bilang, syukurlah bahwa ultimate model, ya. Iya, model yang paling tinggi gitu ya, adalah Tuhan Yesus. Iya, sebenarnya kita membutuhkan remaja yang bertobat. Kita butuh itu supaya anak-anak tahu, oh kalau jadi remaja bertobat kayak gini. Iya, pemuda yang bertobat. Sehingga remaja, oke gini rupanya jadi pemuda yang kenal Tuhan. Lalu orang muda kita ini laki-laki, perempuan, laki-laki, oh gini rupanya bapak-bapak yang bertobat. Iya, anak gadis kita juga, oh gini rupanya jadi mama-mama yang bertobat. Istri yang takut akan Tuhan. Lalu setelah itu generasi orang tua juga melihat, oh kalau lansia juga bisa nampak bagaimana modelnya kalau bertobat gitu kan. Ya sebenarnya semua lapisan kita membutuhkan model, teladan orang yang bertobat. Iya, jadi kalau kita nggak bisa menjadi model, teladan orang bertobat, apa contohnya bagi anak kita ini? Bagi anak kita ini. Ya, anak gadis kita ini, siapa modelnya? Ibu-ibu yang bertobat itu kayak apa?
istri-istri yang bertobat itu kayak apa. Nah, ini adalah sebuah tantangan dan ini adalah sebuah perjuangan. Iya. Mungkin semua orang kan bilang, ya sudah tiru Tuhan Yesus saja. Dia model untuk semua orang. Ya memang bisa. Tapi Tuhan Yesus sudah di sorga. Iya, bisa memang kita tiru teladannya menurut apa yang ditulis dalam Alkitab. Tapi tetap juga kita tidak bisa menghindari. Makanya Paulus bilang apa? Iya, Paulus bilang, tirulah teladanku. Dan aku sendiri meneladani Kristus. Hamba Tuhan yang hamba Tuhan pun harus ada modelnya juga. Iya, hamba Tuhan, tapi nggak ada role-nya ya, nggak ada teladannya. Wah, susah juga. Lalu macam mana orang muda tahu bagaimana jadi hamba Tuhan coba? Nggak tahu. Penatua, teladan. Perlu supaya orang-orang yang muncul dalam generasi kemudian melihat, oh begini rupanya majelis yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya sebenarnya nggak ada alasan, setiap orang percaya harus belajar meniru Kristus. Setiap orang percaya harus bersedia, aku diubah Tuhan supaya orang lain pun melihat model, ya, model Kristus yang kutiru itu dalam hidupku. Iya. Jadi kalau kita tadi memikirkan yang benar, yang suci dan yang lainnya, kita lakukan tadi apa yang kita ngerti, apa yang kita sudah terima, apa yang sudah kita imani, teladan yang bisa kita lihat, ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan memerintah dalam hidup kita. Satu bagian lagi, ini agak panjang tapi saya singkatkan karena waktu udah habis. Iya, kita melihat tadi bahwa orang-orang Filipi ini mengumpulkan persembahan yang dikirim lewat Epaphroditus kepada Paulus yang pada waktu itu di penjara. Saya pernah mengatakan 10 tahun mereka tidak bisa memberi apa-apa karena memang mereka jemaat yang miskin. Iya, bukan karena mereka sepele soal persembahan, tapi karena memang keadaan mereka yang miskin. Ada orang ketika kaya juga nggak setia dalam hal persembahan. Atau ketika tidak terlalu kaya tapi cukuplah, tapi tetap tidak setia. Berpikir Allah itu kaya, dia yang butuh, ya, dan dia tidak memberi bagian Tuhan kepada Tuhan. Dia terus mencuri milik Tuhan dalam hidupnya. Orang seperti ini gak mungkin dikenan oleh Tuhan, gak mungkin. Jadi adakah hubungan persembahan dengan hidup? Ya pasti ada. Karena Paulus tadi bilang di sini, aku bersyukur bukan karena pemberian itu, tapi aku bersyukur dampak dari pemberian itu dalam hidup rohani dari orang-orang Filipi ini. Karena sangat besar untungnya bagi orang Filipi ini secara rohani. Iya, karena di mana hati mereka berada, di situ harta mereka berada. Iya, jadi ketika mereka memberi untuk pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, iya, maka Tuhan juga, iya, membuat hati mereka kepada Tuhan, kepada manusia, kepada orang-orang yang dilayani itu. Iya, kadang kan orang bilang, kenapa kalian kumpulkan dana peserta untuk kemah? Supaya mereka bergumul, iya, supaya kalau ada di situ sesuatu yang dia tanam itu berharga baginya. Kalau semua digratiskan gak ada berharga. Dulu ada teman saya ngajar, saya bayari tiap camp, gak pernah bertobat. 5 kali ku bayari dia, gak pernah bertobat karena gak pernah dia bayar sedikit pun. Jadi dia pikir itu enteng-enteng aja gitu. Iya. Jadi ya dengan memberi kan dia berjuang, dia berdoa. Ini sesuatu yang berharga dia put di situ, dia taruh di situ. Iya, dan ini pasti ada akibatnya juga terhadap dirinya. Iya, jadi kalau saya lihat anak-anak kita ini udah nabung, dia berdoa dia, jadinya nanti pertobatannya itu. Iya, tapi kalau anak kita ini tak ada perjuangannya apapun, iya kan, merasa bahwa ya gratis kok, aku dibayari gitu kan. Iya, jadi dia gak merasa ini mahal. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Paulus menerima pemberian ini, tapi bukan karena itu tadi dia bersukacita, tapi dampaknya untuk hidup orang Filipi ini. Bagaimana mereka walaupun jemaatnya kecil, banyak masalah di situ, tapi bagaimana Tuhan hadir, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, dan di tengah Filipi ini bertambah-tambah juga orang yang diselamatkan. Iya, jadi bukan menjadi ukuran kalau ada masalah nggak ada keselamatan orang lain. Iya, ada juga, tapi mereka tetap memang harus bergumul untuk memperbaiki diri dalam sebuah komunitas orang percaya. Dan ada di sini firman Tuhan dalam ayat yang ke-19. Ini keyakinan iman dari Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iya, berarti ada iman Paulus. Allah itu kaya, ya, dan mulia. Iya, dan menurut kekayaan dan kemuliaannya itu, dia akan memberkati jemaat Filipi yang miskin ini, sehingga kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh Allah. Iya, jadi jemaat ini bukan jemaat kaya, tapi mereka mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jangan tunggu kaya dulu baru memberi. Perempuan janda itu hanya memberi seketip, 1 koin logam. Iya, dan dia memberi, itulah hartanya. Sehingga Yesus sampai memuji, pemberiannya yang seketip itu lebih berharga dari semua pemberian yang lain yang besar-besar yang dimasukkan ke kotak persembahan. Iya, jadi kita melihat di sini bagaimana Paulus mengingat semua yang mereka buat untuk pekerjaan Tuhan. Iya, walaupun Paulus sendiri memiliki iman, Allahnya akan memelihara dia. Tapi kalau mereka dipakai oleh Tuhan, dia bersyukur karena itu mendatangkan keuntungan bagi yang memberi itu. Iya, makanya kita tidak boleh meminta-minta ya. Kita tidak boleh meminta-minta. Jangan senang minta-minta. Iya, orang yang memberi, yang akan mendapat keuntungan rohani juga. Bukan keuntungan jasmani saja. Karena orang yang memberi kepada Tuhan akan makin dekat kepada Tuhan. Karena tadi di situ hartanya berada pada Tuhan. Pada Tuhan dia taruh. Ya, jadi pastilah apa yang menjadi keinginan Tuhan itu yang akan menjadi keinginannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau mau kami teguh berdiri. Engkau tidak mau kami mulai lalu kami berhenti di tengah jalan. Engkau mau setelah kami menerima Yesus, setelah dosa kami diampuni, kami berjalan terus sepanjang hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terus dipimpin oleh firman Tuhan, terus hidup bagi Tuhan, terus hidup memuliakan Tuhan. Bahkan supaya hidup kami berguna untuk kerajaan Allah. Tuhan, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami semua, supaya kami juga dalam hidup kami ini, kami boleh sehati sepikir, dalam hidup kami ini kami meletakkan sukacita kami pada Tuhan, supaya kebaikan kami tidak pilih kasih, tapi kami bisa baik kepada semua orang dan orang akan melihat itu. Dan kami juga dalam segala pergumulan, kekhawatiran kami boleh datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan terus menghitung segala kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga hidup kami penuh dengan syukur. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu damai sejahtera. Allah akan memerintah sehingga kami tidak panik, kami tenang oleh karena Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan mengajari kami, kalau isi otak kami ini adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau apa yang kami lakukan tiap-tiap hari dalam hidup kami adalah apa yang disuruh oleh Tuhan untuk kami lakukan, maka Allah damai sejahtera tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah damai sejahtera akan menyertai kami terus
dalam sepanjang perjalanan ini. Dan kami bersyukur boleh belajar dari jemaat Filipi ini. Mereka mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan hal itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sehingga mereka semakin akan sampai kepada apa yang menjadi hati Tuhan. Menjadi tujuan Tuhan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Dengan berkat-berkat jasmani juga mereka tidak kekurangan. Oleh karena Tuhan yang terus memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Supaya kami pun semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami mendoakan segala peristiwa yang terjadi. Supaya ini membuat kami semakin melihat betapa sebenarnya kami sedang berperang di dunia ini. Dan betapa kami harus melekat kepada Tuhan. Karena Engkau melahirkan kami kembali dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi pemenang. Dan kami tidak akan menang kalau kami tidak terus melekat di dalam Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kami, menjadi tujuan hidup kami. Kami mau melekat pada Tuhan. Kami mau terus percaya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau untuk semua yang Engkau lakukan ya Tuhan dalam camp itu. Dan kami menantikan curahan Roh-Mu yang kudus untuk Silbe ini. Supaya anak-anak kelas 4 sampai 2 SMP ini juga boleh dilawat oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.